Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah dengan tema Satukan Hati, Kuatkan Silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua selaku umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Said Surakarta Ibu Ika Martanti FPD, yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Maruf Anas SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Said Surakarta, yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf karyawan SMA Said Surakarta serta seluruh siswa-siswi SMA Said Surakarta yang saya banggakan dan saya cintai. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Siti Khorijah Nur Amelia selaku pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tausiah, dilanjutkan dengan sambutan sebagai acara yang ketiga, acara yang keempat yakni tausiah dan doa-doa, acara yang kelima yakni hiburan, dan acara yang terakhir ialah penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi dapat menjadi awal yang baik untuk acara ini. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Salwa Halimatus Sadiah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha paling besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat membawa keberkahan dan kelancaran acara kita pada kali ini. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Said Surakarta kepada Bapak Haji Ahmad Maruf Anas SPD MPD. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ika Martanti MPD selaku Ketua Yayasan, yang saya hormati Ustadz Dirfam SAG MAG, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru staf karyawan sekolah ini, serta siswa-siswi yang saya cintai dan banggakan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara acara ini sehingga kita dapat memperingati Isra Mi'raj 1946. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam suasana yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sambutan singkat dalam acara Isra Mi'raj. Semoga ada hikmah dan manfaat yang dapat kita petik hingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa lalu, Nabi Muhammad SAW sangat berduka dan bersedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat disayangnya, yaitu istri dan pamannya. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perjalanan Isra Mi'raj untuk ibunya. Anak-anakku yang saya banggakan, sudah sepantasnya kita mencontoh perilaku dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat disayanginya, tapi Rasulullah SAW tetap bersabar dan tabah dalam menghadapinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang luar biasa. Nah, dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari namanya ujian dan kehilangan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah sepantasnya mencontoh kesabaran dan ketabahannya, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Marilah kita jadikan momentum peringatan Isra Mi'raj ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Semoga nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dirfam SAG MAG dapat membuka mata hati kita semua. Isra Mi'raj merupakan perjalanan fisik dan spiritual Nabi Muhammad SAW. Perjalanan itu dimulai dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa hingga beliau dinaikkan ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Pada peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW diberikan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, bagi siapa yang masih bolong-bolong dalam sholatnya, marilah momentum peringatan ini untuk memperbaiki diri. Semoga peringatan Isra Mi'raj ini dapat mempertepat ukhuwah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, acara yang keempat yakni tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa bersama. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama tausiah ini dengan khusyuk dan juga hikmat agar diberikan keberkahan dan kemudahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz Dirfam Aldisha Ervani SAG MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wabihi nasta'in wa assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara ini. Yang kedua, salawat serta salam terutama kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pada acara kali ini, izinkan saya memberikan tausiah singkat mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj mengandung banyak hikmah yang bisa kita jadikan untuk refleksi diri kita. Dari peristiwa tersebut kita diberi hikmah untuk bersabar, bertawakal, dan percaya pada takdir Allah yang telah Allah tentukan. Yang pertama yaitu pentingnya keyakinan kepada Allah. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah, yang dimana Nabi Muhammad SAW dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit ketujuh dalam waktu 1 malam. Jika kita logika perjalanan ini sangat-sangat tidak masuk akal, betul tidak? Betul. Tetapi dengan kekuasaan Allah perjalanan ini jadi masuk akal. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjid al-harami ilal al-masjid al-aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas ibadah sebagai bentuk penguatan iman. Pada saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat yang awalnya sholat dari 50 kali menjadi 5 kali. Bayangkan saja jika dahulu Nabi Muhammad tidak melakukan perjalanan Isra Mi'raj, sholat masih 50 kali. Sholat 5 kali aja kalian masih bolong-bolong, apalagi sholat 50 kali. Padahal sholat itu sebagai bentuk komunikasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu sebagai pertolongan dari Allah kepada kita. Seperti Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar panggilan azan, alangkah baiknya kita sholat. Tapi kenyataannya, kita sekarang mendengar panggilan azan malah main HP, scroll TikTok, scroll WA. Padahal sholat merupakan komunikasi kita kepada Allah. Kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak sholat. Egois sekali kita. Seperti itu. Lalu yang ketiga, peningkatan rasa tawakal atau berserah diri kepada Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menunjukkan contoh kesabaran dan keteguhan hati dalam menjalani perintah Allah. Yang dimana Nabi Muhammad ketika sudah sampai atas disuruh turun lagi lalu naik lagi ke atas. Seperti Quran surat Al-Isra ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakkal ala alaihi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertawakallah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan berserah diri, bertawakal kepada Allah, kita percaya bahwa takdir yang Allah tentukan kepada kita itu baik. Rencana Allah lebih baik daripada rencana yang kita buat. Contohnya, kita mungkin saya ambil contoh tokoh saja ya. Contohnya seperti Mas Anas. Mas Anas mencintai seseorang, tapi seseorang tersebut mungkin tidak bisa digapai oleh Mas Anas. Mungkin takdir yang Allah berikan itu lebih baik daripada takdir yang Allah rencanakan. Seperti itu. Hadirin yang saya hormati, kesimpulannya Isra Mi'raj itu memberikan pelajaran atau hikmah yang begitu penting kepada kita dengan meningkatkan keyakinan kepada Allah dan senantiasa menjaga dan kita percaya bahwa takdir yang Allah berikan itu
lebih baik daripada takdir yang kita rencanakan. Mari kita tutup tausiah ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Sekian tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan tausiahnya beliau dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara yang kelima yakni acara hiburan yang akan diisi oleh penampilan mendongeng yang akan dipentaskan oleh saudari Salwa Halimatus Sadiah dari kelas 12 MIPA 3. Kepadanya disilakan. Salwa Halimatus Sadiah, siswi dari kelas 12 MIPA 3 ini pernah menjuarai beberapa perlombaan mendongeng. Salah satunya perlombaan mendongeng di tingkat kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Halimatus Sadiah dari 12 MIPA 3 ingin menampilkan dongeng. Siap mendengarkan? Pada suatu malam yang sunyi di kota Mekah, Rasulullah SAW sedang berada di sekitaran Ka'bah. Tiba-tiba langit menjadi terang. Datang malaikat Jibril bersama buruk mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kamu akan melakukan perjalanan yang luar biasa. Perjalanan itu adalah Isra Mi'raj." Tanpa ragu, Rasulullah pun mengiyakan dan naik ke atas buruk. Rasulullah dibawa buruk dari Mekah, Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah turun dan melaksanakan sholat sunnah. Setelah melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya tidak hanya melintasi bumi, tetapi naik ke atas langit dan bertemu dengan nabi-nabi yang telah mendahulunya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bapak para manusia. Setelah itu, Rasulullah naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Setelah naik ke langit kedua, Rasulullah naik ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang tampan rupawan. Rasulullah naik lagi ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Setelah bertemu Nabi Idris,
Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Tidak sampai situ saja, Rasulullah naik lagi ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah ingin melanjutkan perjalanannya menuju langit ke-7, Nabi Musa menangis. Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang memiliki umat lebih banyak daripada umatku yang masuk surga." Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju langit ke-7 dan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah lanjut menuju ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah mendapatkan perintah, yaitu sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Bayangkan, jika kita sholat 50 kali dalam sehari, capek nggak? Capek. Oh, ya. Setelah itu, Rasulullah pun mengiyakan perintah dari Allah itu. Setelah mendapat perintah, Rasulullah turun menuju langit ke-6 dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Sholat bisa sholat 5 kali dalam sehari." Setelah itu, setelah mendapat perintah 5 waktu dalam sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari, Rasulullah pun kembali lagi ke bumi dalam sekejap. Di pagi harinya, Rasulullah pun menyampaikan berita ini kepada kaum Quraisy. Namun, kaum Quraisy tidak ada yang percaya karena menganggap hal itu mustahil. Mana ada perjalanan menuju langit dalam waktu 1 malam? Mana ada? Namun, sebagai orang beriman, kita harus mempercayainya. Hal tersebut adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kejadian itu, kita dapat merasakan berkomunikasi langsung dengan Allah. Senang ya teman-teman? Senang. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dapat mengingatkan kembali kepada kita tentang salah satu hari besar dalam sejarah Islam, khususnya perintah ibadah sholat yang menjadi ibadah paling spesial karena Rasulullah langsung bernegosiasi dengan Allah di Sidratul Muntaha. Masya Allah. Hadirin yang saya cintai, alhamdulillah kita telah memasuki penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang mendukung program kerja organisasi. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak Ahmad Ma'ruf Anas, SPD MPD, para dewan guru beserta staf karyawan. Terima kasih kepada Varian Fashion, keluarga makanan kita dan juga ayam pemerhati yang telah memberikan kontribusi kepada sponsor yang membantu acara. Yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh siswa-siswi SMA Said Jakarta yang akhirnya memeriahkan peringatan Islam Indonesia dengan tema Satukan Hati Kuatkan Silaturahmi. Untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya selaku Master Seremoni mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya ada titipan pantun dari Bapak Kepala Sekolah, mohon dibantu catatnya ya. Beli sebelah bayar di kasir. Ulang ya, dikejar
tahun 1446 Hijriah di SMA Said Surakarta. Saya tadi juga mengamati nampaknya begitu antusias dari siswa dan juga siswi SMA Said Surakarta yang turut meramaikan bahkan memenuhi setiap penjuru lapangan dengan menggunakan seragam berwarna senada. Terlihat sangat kompak sekali ya pemirsa. Oke, baik, saat ini saya sedang bersama Bapak Ma'rif Ahmad selaku Kepala Sekolah SMA Said Surakarta serta Mbak Khadijah Nurul Agalia yang bertugas sebagai pembawa acara. Baik Pak, bagaimana tanggapan Anda mengenai acara peringatan Isra Mi'raj di SMA Said Surakarta? Ya, tanggapan saya mengenai acara Isra Mi'raj ini ya sudah sesuai, seru, menarik karena sesuai tema yaitu kuatkan hati, perkuat silaturahmi. Masya Allah. Lalu apa sih pesan Bapak untuk sekolah ini? Harapan saya sekolah ini ke depannya yaitu agar acara peringatan Isra Mi'raj ini terus berkelanjutan karena dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua dan keselamatan. Lalu kita beralih ke Mbak Siti Khadijah. Halo Mbak Khadijah. Bagaimana nih perasaan Anda menjadi pembawa acara pada peringatan Isra Mi'raj di SMA Said Surakarta? Saya sedikit grogi ya karena ini juga merupakan pengalaman pertama bagi saya menjadi pembawa acara. Tapi alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Berfanis ini telah bersedia mendidik kami sehingga acara ini sudah berlangsung dengan lancar seperti sekarang. Terima kasih Bapak Ma'rif Ahmad dan juga Mbak Siti Khadijah atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Siti Khadijah tadi selaku perwakilan dari pihak sekolah SMA Said Surakarta, bahwasanya Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam. Sehingga tidak ada salahnya kita mengingat kembali dalam bentuk peringatan Isra Mi'raj dengan mengenalkannya di sekolah sebagai cara mempersiapkan diri, menambah wawasan daripada murid, dan juga meningkatkan silaturahmi antar warga sekolah. Sekian berita siang ini, saya Isnaini Nurul Firdaus melaporkan langsung dari SMA Said Surakarta. Terima kasih dan kembali ke studio.